Selamat pagi, saya berdoa pagi ini saudara penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita duduk di hadapan Tuhan pagi ini untuk mencoba mendengar apa pesan Tuhan pagi hari ini. Kami di dalam gereja MIC terus mendoakan saudara semua agar di tahun pembebasan ini banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat dan semakin banyak orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul. Kami mau berdoa Tuhan, biar sentuh hati kami Tuhan, agar kami bisa menerima Tuhan, biar setiap firman yang ditabur tidak sia-sia tapi akan menjadi bertumbuh manis dalam hati kami Tuhan, menjadi buah yang manis dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Hari ini kita akan belajar mengenai misi Tuhan datang ke bumi. Mungkin di sini kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang ya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tapi ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan dan dia datang dengan misi yang khusus. Kita baca sama-sama di Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian dia menutup kitab itu, diberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Jadi pelayanan pertama Tuhan Yesus setelah dibaptis adalah tempat di mana ia dibesarkan, yaitu di Nazaret. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah terkenal namanya sejak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan dia dikenal berhikmat dengan pengajarannya dan banyak orang disembuhkan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu pada saat itu ia diberikan gulungan kitab Yesaya. Dan dia membaca kutipan ayat dari Yesaya 61 yang dikatakan seperti ini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dengan terjemahan lainnya, to proclaim the year of the Lord's favor. Jadi ayat Yesaya 61 ini saat itu bicara mengenai restorasi, pembebasan bangsa-bangsa Yahudi dari Babylon. Kemudian 700 tahun kemudian nubuatan itu digenapi kembali dengan kedatangannya Tuhan Yesus. Yesuslah yang akan menjadi sang pembebas. Kita tahu saat itu bangsa Israel, mereka juga sedang menanti-nantikan raja yang bisa menolong mereka bebas dari tekanan pemerintahan Roma. Tentunya saat itu orang tidak menerima apa yang Yesus katakan. Mereka bilang, bukankah dia anaknya Yusuf? Mereka sudah menanti-nantikan Mesias, sang penolong, raja, tapi mereka nggak mengenali dan mereka menolak saat Mesias, sang juru selamat itu ada di depan mereka. Bagaimana dengan kita? Kita juga harus mengenal siapa Tuhan kita, dan kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita tidak menolak dia pada saat dia datang. Di sini ada misi apa sih yang Tuhan dikerjakan di ayat-ayat ini? Yang pertama adalah Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Preach the gospel to the poor. Poor, miskin dalam bahasa aslinya adalah tokos, atau ada beggarly poor. Jadi poor ini bukan hanya bicara soal orang yang miskin yang tidak punya apa-apa.
tapi juga soal orang yang punya mental kemiskinan karena dia suka meminta-minta. Nah, orang Farisi dan Saduki pada waktu itu dia tidak suka orang miskin. Tapi Yesus datang pada waktu itu untuk memberikan suatu blessing, untuk memberikan suatu pengharapan kepada mereka yang tertolak. Karena banyak orang yang kaya mereka dengan kesombongan mereka bahwa mereka tidak butuh kabar baik, mereka tidak butuh Tuhan. Jadi miskin di sini juga bisa berarti yang arti lainnya adalah mental kemiskinan. Mungkin ada yang pelit, berasa kurang terus, gak pernah cukup. Ada sih uang, tapi pelit. Ada sih uang, tapi tetap khawatir. Ada sih uang, tapi tidak murah hati. Nah, ada kabar baik bagi yang punya mental kemiskinan, karena Tuhan datang untuk memberikan pembebasan. Dari dasar kata ini juga ada kata takut. Jadi ada kabar baik bagi saudara yang pikirannya ada rasa takut akan masa depan, ada anxiety, ada cemas atau stres. Jadi yang miskin, yang khawatir akan kepastian akan masa depan karena ada God's favor tahun ini. Bagi yang takut gimana caranya bayar hutang, ada God's favor. Ada yang takut soal jodoh, ada God's favor. Kemudian Alkitab juga katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Kabar baik ini datang buat saudara yang merasa suka lapar dan haus akan firman Tuhan karena akan dipuaskan. Good news, kabar baik buat saudara yang miskin di hadapan Allah. Mental kemiskinan atau takut akan masa depan karena akan ada pembebasan bagi saudara. Kemudian yang kedua, misi Tuhan adalah Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pembebasan atau deliverance dari bahasa aslinya aphesis, artinya freedom, pardon, forgiveness, liberty, remission. Jadi pembebasan ini mengenai forgiveness, segala kesalahan dengan pertobatan akan diampuni. Kemudian ada remission. Remission itu remisi. Jadi ada cancellation of debt, ada pembebasan dari hutang. Pembebasan dari tawanan ini berarti ada hal yang selama ini membuat saudara seperti di dalam penjara, yang membuat tidak bebas. Kabar baik ya, Tuhan datang untuk membebaskan saudara dari segala belenggu. Pada satu hari di gereja, sehabis kita selesai ibadah, ada seorang yang datang kepada suami saya, Joshua, dia gembala di MIC. Dia mau bergabung dalam komunitas. Kemudian biasa kita tutup dengan doa. Pada saat kami doakan, saya bisa melihat bahwa di dalam wanita ini seperti ada dalam penjara. Kemudian beberapa hari kemudian wanita ini seperti punya suatu personality yang lain. Dia ada WA Pastor Jos bahwa wah jangan ganggu si A ini karena dia sudah kepunyaan saya. Ceritanya ada suatu kuasa jahat yang mengikat wanita itu. Dari sini kita tahu bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging ya. Jadi kalau iman kita tidak kuat, iblis itu bisa mengambil alih hati, pikiran, dan perbuatan kita. Karena Roh Kudusnya sudah padam, sudah sekian lama dicuekin, sudah nggak kedengeran lagi. Jika ada ikatan iblis dalam hidupmu secara roh, saudara itu seperti ada di dalam penjara. Saudara tidak bisa bebas karena ada ikatan yang membelenggu. Kabar baiknya hari ini adalah God's favor ada buat saudara. Saudara bisa bebas dari segala ikatan yang membuat saudara jatuh dalam dosa. Misi Tuhan yang ketiga adalah penglihatan bagi orang-orang buta. Buta di sini dari bahasa aslinya tuplos yang artinya blind, mentally blind. Jadi buta bukan hanya secara fisik tapi secara mental. Banyak sekali orang buta yang disembuhkan secara fisik di zamannya Tuhan Yesus. Tapi di sini bukan hanya kesembuhan dari sakit penyakit. Kabar baiknya adalah Tuhan datang untuk yang mentalnya buta. Mentally blind bicara mengenai pandangan atau visi yang salah. Mungkin ada yang selama ini menjalankan visi atau cara pandang, visi hidupnya salah.
Tapi dengan adanya pertobatan, maka hari ini akan diluruskan. Dan misi Tuhan yang keempat adalah untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Atau terjemahan lainnya adalah to heal the broken hearted. Buat yang saat ini merasa hancur hati, yang merasa sedih yang begitu mendalam, ada kabar baik, saudara akan disembuhkan dan akan dipulihkan. Mungkin ada yang rasanya hancur hati karena ada dosa pribadi. Tapi jika saudara ada kerendahan hati, saudara mau bertobat, maka akan ada favor of God bagi saudara saat ini. Mungkin ada yang merasa saudara diperlakukan gak baik, gak adil, saudara dipres, ditekan sampai rasanya hancur hati. Ada kabar baik bagi saudara hari ini, saudara akan dibebaskan, disembuhkan, dan dipulihkan. Misi Tuhan yang kelima adalah yang terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. To proclaim the year of Lord's favor. Rahmat atau favor dari bahasa aslinya Dexton artinya acceptable, accepted, dari kata dekoma yang artinya propitious. Jadi artinya itu adalah giving or indicating a good chance of success, or favorable. Jadi ada indikasi ini ada suatu kemungkinan baik untuk sukses atau favorable. Tahun rahmat Tuhan ini dikatakan di Imamat 25 ayat 10 adalah tahun pembebasan hutang. Hamba-hamba itu biasa akan dibebaskan. Semua kepemilikan akan dikembalikan. Tanah yang digadai akan dikembalikan kepada pemilik awal. Dan semuanya diberikan awal yang baru di bisnis. Kita mau hidup di tahun rahmat Tuhan, tahun favor of God. Misi Tuhan datang ke bumi ini adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberikan pembebasan hutang, dan visi hidup yang salah diluruskan, untuk memulihkan, menyembuhkan orang yang luka dan yang hancur hati, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, the year of God's favor. Sebagai tubuh Kristus, kita pastinya juga harus menjadi pelaku firman, dan kita juga ikut menyebarkan kabar baik ini, bahwa pada saat kita berpegang hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami rahmat Tuhan, favor of God turun atas kita. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan, melalui pembacaan firman hari ini Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang saat ini akan dibebaskan Tuhan daripada segala hutang, daripada segala sakit penyakit, daripada segala belenggu Tuhan yang membuat mereka tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan, tidak bisa melihat kebenaran dalam hidupnya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, rahmat Tuhan sudah datang, the years of God's favor sudah datang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Thank you for watching. Tuhan Yesus memberkati.